Oke, sudah pada makan siang semuanya? Nah, yakin? Karena sesi kita siang ini akan sedikit panjang. Karena teman-teman pada siang hari ini tidak hanya akan mendapatkan perkenalan dulu, jadi sesi akan dibuka dengan perkenalan tentang KPMG yang akan disampaikan oleh saya, Aji, mewakili divisi PPC. Apa itu PPC? PPC adalah, teman-teman mungkin bisa baca nanti, PPC adalah People Performance and Culture. Jadi, kalau teman-teman tahu di perusahaan lain ada yang namanya HR Division atau Human Resource. Kalau di KPMG kami disebut dengan PPC. Kenapa PPC? Karena kami nggak cuma handle melulu masalah HR admin. Kami lebih menghandle program-program yang terkait dengan people di KPMG. Program-program yang menarik intinya. Dan hal-hal strategis lainnya terkait dengan manusia atau people di KPMG, termasuk culture-nya seperti apa sih di sini gitu. Dan kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk membuat pengalaman bekerja karyawan di kantor kita itu lebih menarik. Bukan hanya sekedar bekerja cari duit doang untuk hidup. Gitu. Nah, tadi gue udah bilang, oh iya, untuk sebelum kita mulai sesinya, kami sih membiasakan di sini untuk apa-apa itu nanti memanggil dengan nama aja. Jadi tolong jangan pakai mas, mbak, bapak, ibu, AA, teteh, koko, cici, apa segala macam, tolong jangan digunakan itu. Selain itu kan karena kita selisih umurnya nggak jauh beda kan, gue malu kayak beda kan setahun 2 tahun lah ya. Jadi nanti kalau ada yang mau ditanya tunjuk tangan, panggilnya by name aja. Saya Aji, itu Mandy, Amanda biasa dipanggil dengan Mandy. Kami berdua dari divisi PPC. Nanti akan ada teman-teman kalian dari perwakilan dari divisi audit maupun tax yang akan datang ke sini. Mereka selain akan mengajak kalian keliling untuk company tour sekitar KPMG, mereka juga nanti akan kurang lebih sharing gimana sih rasanya mereka bekerja di KPMG. Uniknya, mereka nanti yang akan kita undang itu bukan cuman karyawan permanen kita, tapi mereka juga adalah teman-teman kalian yang sedang magang di KPMG. Jadi KPMG punya program lain selain kita rekrutmen biasa. Kita punya program magang yang sudah kami jalankan sejak 3 tahun yang lalu. Gitu teman-teman ya. Pokoknya nanti kalau ada yang mau tanya langsung tunjuk tangan aja. Dan mohon dimaafkan karena kami di sini kebiasaan sering kalau ngomongnya nyantai, jadi ngomongnya pakai lu gue, gak masalah ya kadang-kadang kalau keceplosan. Nah karena biasa di sana kan ngomongnya pakai aku kamu ya. Kalau bisa dengan perempuan sih nggak masalah, kalau sama laki-laki gue agak canggung nih. Jadi nanti panggilannya gue aja ya. Gitu oke. Pertama-tama akan ada presentasi video perkenalan tentang KPMG tadi, seperti yang tadi saya sudah bilang. Kenapa kita mesti perkenalkan? Karena kadang-kadang ada beberapa dari teman-teman yang kurang kenal. Kan tak kenal maka tak sayang. Makanya kita minta teman-teman untuk tahu dulu, kenal lebih dekat di KPMG. Apa sih KPMG? Siapa sih KPMG itu? Makhluk apa itu? Kayak gue belum terlalu kenal. Gimana sih bekerja di sini? Pekerjaan apa saja yang dilakukan para auditor? Kemudian budaya kerjanya seperti apa? Apa saja yang bisa gue dapatkan? Mudah-mudahan nanti setelah mendengarkan presentasi ini, teman-teman akan mendapatkan tuh semua gambarannya seperti apa sih. Oke, sebelum kita mulai presentasinya, akan ada sedikit video yang akan menggambarkan KPMG secara global. Minta tolong disimak dulu ya. Langsung lihat ya. Pertama sedikit kita permulaan dengan tentang KPMG global. Oke, ini KPMG mungkin seperti sebagian besar teman-teman sudah tahu adalah termasuk dari one of the big four accounting firm di seluruh dunia. Bersama dengan teman kita di PricewaterhouseCoopers, kemudian Ernst & Young, dan terakhir Deloitte Touche Tohmatsu, kita adalah termasuk tadi sudah bilang 4 kantor akuntan terbesar. Di seluruh dunia kami memiliki lebih dari sekitar 140.000 karyawan yang tersebar di lebih dari 150 negara. Ini belum diupdate ya. Nah, servis apa saja sih yang diberikan oleh KPMG? Kami membagi servis kami menjadi 3 divisi besar utama. Ada dari divisi audit atau servis terkait dengan audit, kemudian servis terkait dengan tax, dan yang terakhir terkait dengan advisory. Kami bagi menjadi 3 divisi yang berbeda, seperti terlihat di sini. Oke. Sekarang KPMG Indonesia. Nah, siapa sih KPMG Indonesia itu sendiri? Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ada 3 entitas sebenarnya yang mewakili KPMG Indonesia. Kalau teman-teman tadi lihat di sekitar gedung GKBI ada pelangnya. Yang keluar itu lebih adalah nama kita, Sidarta dan Wijaya.
Sidarta dan Wijaya itu sendiri adalah kantor akuntan publik lokal yang digandeng oleh KPMG untuk membuka prakteknya di Indonesia. Sekarang pertanyaan gue, kenapa sih mesti gandeng kantor akuntan lokal? Kenapa gue nggak buka sendiri aja sebagai KPMG internasional di Indonesia? Ada yang bisa ngasih tahu? Ya, kenapa? Ada yang bisa jawab? Ayo, jangan bisik-bisik. Hah? Ayo, bantu. Ya, begitu udah dideketin langsung bongok mata, nggak ada yang berani ngeliat. Nah, ya. Namanya siapa? Cita menjawab bahwa di Indonesia kantor akuntan asing itu polisinya tidak boleh membuka langsung sendiri tanpa menggandeng kantor akuntan lokal. Benar sekali Cita. Jawabannya sangat tepat. Kenapa begitu? Karena ini adalah untuk sebenarnya kepentingan negara. Negara pengen melindungi kantor akuntan lokal atau para akuntan-akuntan lokal kita agar tetap bisa memperoleh nafkah yang baik dan benar. Jangan sampai mereka jadi tamu di negara sendiri. Gua orang Indonesia, gua pengen nyari duit, gua dapatkan serpian-serpian doang. Yang gede-gede udah diambil semua sama kantor akuntan asing. Meskipun memang kenyataannya banyak yang bilang bahwa memang udah kayak gitu keadaan sekarang. Tapi setidaknya bahwa mereka nggak benar-benar asing, buka sendiri, beroperasi sendiri. Mereka harus menggandeng kantor akuntan lokal. Itu yang berusaha diminimize oleh oleh pemerintah Indonesia. Pokoknya kalau lu mau beroperasi Indonesia, gandeng orang Indonesia, gandeng kantor akuntan lokal. Jadi bukan cuma lo doang yang makan, orang gue juga makan. Logikanya kayak seperti itu. Itu adalah kantor akuntan publik Sidarta dan Wijaya. Nah, apa bedanya dengan KPMG Hadi Broto dan Sidarta Consulting? Jadi tiap entitas ini sebenarnya mewakili tiap divisi kami yang berbeda itu. KAP Sidarta Wijaya ini mewakili divisi audit kami. KPMG Hadi Broto mewakili divisi tax kami. Dan Sidarta Consulting mewakili divisi advisory kami. Pertanyaannya lanjut lagi sekarang, kenapa mesti dibagi 3 entitas? Kenapa nggak jadi satu aja? Ada yang ingat di tahun 2002 kemarin kejadian apa yang bikin dunia heboh? Betul, Enron. Welcome juga kebetulan karena dia dihandle oleh kantor akuntan lokal, kantor akuntan yang sama. Dari tadinya ada Big Five, akhirnya sekarang cuma tinggal Big Four doang. Teman kita Arthur Andersen dengan sangat disayangkan mereka gugur di tengah jalan karena ada skandal itu. Atas respon terhadap skandal itu keluarlah undang-undang Sarbanes-Oxley, betul. Yang intinya undang-undang itu membuat hidup auditor jauh lebih menderita. Karena gara-gara ada undang-undang itu banyak banget pekerjaan tambahan yang harus kami lakukan. Salah satu yang diatur oleh undang-undang itu menyatakan bahwa kalau misalnya lu udah ngasih satu servis ke klien, lu nggak boleh ngasih servis yang lainnya. Misalnya, Anda udah ngaudit nih, misalnya Bank BCA misalnya, nggak boleh lagi tuh yang namanya ngasih konsultasi pajak atau konsultasi keuangan lainnya. Kenapa? Karena takutnya akan merusak independensi kalian. Nah, ini adalah salah satu cara termudah kami untuk memaintain itu. Kenapa begitu? Karena gini, setiap salah satu dari entitas ini pengen terima klien baru, biasanya mereka keluarin pengumuman nih ke entitas lainnya. Gue dapat penawaran nih, misalnya dari Bank BCA disuruh ngaudit kalian, KPMG Hadi Broto atau Sidarta Consulting, ada yang udah handle mereka belum di project kalian? Atau ada project yang ongoing nggak? Kalau ada, gue nggak jadi, gue mundur. Gitu. Nah itu adalah salah satu langkah mudah kami untuk memastikan bahwa kita tidak overlapping dalam memberikan servis ke klien yang sama. Nanti khawatirnya, kenapa? Karena auditor itu adalah sekian dan sedikit profesi yang diatur ketat oleh hukum. Bisa dipenjara kalau sampai tidak compliance, tidak sesuai dengan undang-undang berlaku. Jadi hati-hati, bukan cuma copet aja yang bisa dipenjara, auditor juga bisa. Oke? Lanjut ya. Nah, Sidarta dan Wijaya itu sendiri itu didirikan tahun 57 oleh Pak Basuki T. Sidarta. Jadi kalau teman-teman pengen tahu siapa sih itu Sidarta siapa sih? Sidarta yang dimaksud adalah Pak Basuki Sidarta. Tahun 57 loh didirikannya. Teman-teman ada orang tuanya yang sudah lahir tahun 57? Mungkin ada yang belum kali. Ya. Jadi itu menunjukkan betapa dewasanya kami berada di Indonesia. Bukan tua loh ya, dewasa. Karena dewasa adalah pilihan, tua itu udah mutlak kan katanya. Kami sudah sangat lama berada di Indonesia. Salah satu kantor akuntan tertua. Dan Pak Basuki Sidarta itu sendiri seringkali disebut sebagai pencetus profesi akuntan di Indonesia.
mendapatkan sertifikasi akuntan publik itu salah satu yang pertama sertifikasi AK yang pertama. Ratingnya, gradingnya apa? License itu masih A hurufnya. Mungkin yang sekarang udah sampai apa? Gue nggak tahu. Tapi udah banyak lah. Nah, KPMG Adi Broto seperti tadi udah gue bilang, tahun 2002 dia didirikan sebagai entitas sendiri. Sedangkan Siddhartha Consulting ini memang sudah berdiri cukup lama dari tahun 86. Ya. Kita lanjut aja. Nah, ini adalah values-values yang kami anut di KPMG. Kenapa kami tayangkan di sini? Karena akan lebih mudah buat teman-teman nanti kalau misalnya teman-teman sudah tahu values apa saja sih dianut oleh calon kantor di mana nanti teman-teman bekerja. Dan alangkah lebih mudahnya teman-teman proses adaptasi dengan calon kantor baru ini kalau values-nya ini sudah sesuai dengan yang teman-teman anut. Kita bahas dulu yang pertama. We lead by example. Di KPMG kami selalu menekankan bahwa nggak ada itu orang yang namanya nyuruh orang lain melakukan sesuatu tanpa dimulai dari diri sendiri. Gue minta, lu jangan telat ya besok, datangnya jam 8 pagi. Bosan? Iya. Gak apa-apa. Oke, kita mulai manually dulu. Yang pertama tadi we lead by example. Jadi, masih kelihatan kan muka gue kayak gini ya? Kali aja agak gelap nih, sesuai aura kan? We lead by example. Gak ada tuh namanya kita nyuruh orang lain lakukan, apa kita mulai dari diri sendiri. Lu datang besok jam 8, bosnya datang jam 10. Yang ada kan lu malas, ngapain gue? Dia aja datang jam 10. Jadi gak ada tuh namanya orang menyuruh orang melakukan sesuatu tanpa mulai dari diri sendiri. Yang kedua, we work together. Kenapa mesti we work together? Kenapa nggak gua kerja sendiri aja? Gua itu summa cum laude loh, lulusnya gua pinter banget gitu, lulusan UNDIP gila lah. Yang lain cuma swasta misalnya. Kenapa? Karena kalau kalian bekerja sebagai auditor, kalian nanti akan ditaruh dalam satu tim. Jarang banget yang namanya auditor itu kalian audit sendiri-sendiri. Mungkin teman-teman udah pernah dengar di kantor akuntan lain mungkin yang 2 huruf atau 8 huruf atau 3 huruf, teman-teman begitu masuk, dicemplungin masuk ke kelas sendirian. Kalau di kantor akuntan yang 4 huruf ini, gue bisa yakinkan kalau itu tidak pernah terjadi. Teman-teman pasti akan ditaruh satu tim. Kadang-kadang tim terkecil itu mungkin 2 orang. Teman-teman sama akan sana berisik deh saingan ya. Thank you for your understanding. Yes, no smoking, welcome. Oke. Kadang ada tim yang paling besar itu ada 20 tim, tergantung dengan besar kecilnya klien. Nah, kalau teman-teman nggak bisa bekerja dengan tim yang baik, itu pasti deadline nggak bakalan tercapai. Pemberitahuan ini dari manajemen gedung. Yang ketiga, gue lupa yang ketiga apa? Yang ketiga adalah we respect individual. Dan berusaha jadi secepatnya. Seperti teman-teman tahu, kami adalah perusahaan multinasional. Kami mohon maaf. Latar belakang karyawan kami sangat beragam dengan berbagai macam multi etnis maupun multi nationality. Dan rest assured ketika kami hendak merekrut, bukan sih kayaknya. There has been a power failure. We are now checking the course in order to return to normal operation as soon as possible. We apologize for any inconvenience. Thank you for your understanding. Ketika kami berusaha merekrut orang ataupun ketika berusaha mempromot misalnya mereka naik jabatan, itu tidak akan kami berlandaskan pada syarat. Jadi nggak ada tuh yang namanya gua nggak mau promote dia karena dia orang Padang pelit, gua nggak mau tuh. Nggak ada tuh. Gua nggak mau promote dia orang Solo, kalau apa-apa semuanya lambat, ngobrol aja lambat. Itu nggak mungkin kita berlandaskan seperti itu. Jadi ketika kita mau merekrut ataupun mau promote benar-benar berdasarkan satu performance kalian ketika kalian bekerja, kalau udah mulai bekerja. Atau kedua, knowledge kalian ketika kita assess ini anak pengetahuannya bagus. Atau tiga, ini anak kemampuan mereka mentransfer ilmunya sangat baik. Atau kemampuan komunikasinya luar biasa baik. Hanya berdasarkan pada hal-hal tersebut. Jadi nggak ada tadi ya, berdasarkan syarat. Terus, we seek facts, provide insight. Kalau teman-teman masuk nih, atau sudah pasti mendapatkan mata kuliah auditing kan? Udah semua kan? Apa output utama kita ketika audit? Apa? Betul, laporan audit. Intinya itu di paling depan tuh apa? Opini audit ya. Itu menyatakan kewajaran penyajian laporan keuangan klien. Selain itu biasanya ada satu lagi nih temennya nih, apa? Yang mendampingi laporan audit ini. Udah ada di laporan audit tapi mendampingi opini audit. Di luar itu biasa kita lampirankan.
Itu yang kami sebut di sini dengan manajemen letter points. Ini adalah hal-hal atau misalnya mungkin kalau ada kelemahan-kelemahan yang kami temukan selama proses pengerjaan audit. Bapak atau Ibu, selama proses pengerjaan audit, ini adalah findings yang kami temukan. Saran-saran untuk perbaikannya ini loh, biar nanti di tahun ke depan atau periode yang akan datang tidak kejadian lagi. Nah, jangan sampai apapun yang kalian sarankan itu berdasarkan penerawangan Mama Loren. Atau Pak, tadi malam saya mimpi nih rasa-rasanya perusahaan Bapak akan bangkrut jadi Bapak harus begini. Kalau sampai teman-teman berdasarkan mimpi atau penerawangan itu tadi disampaikan ke klien atau blow-on juga ngedengerin aja dijalani gitu dan akhirnya bangkrut, rugi. Kalian dituntut, itu kalian bisa masuk penjara. Tapi tidak kalau kalian benar-benar mengeluarkan opini atau apapun itu berdasarkan proses dokumentasi yang baik dan benar. Jadi semua yang teman-teman ajukan ada buktinya. Jadi ketika misalnya ternyata klien mengambil keputusan berdasarkan itu dan salah, teman-teman nggak bisa dituntut karena sudah selesai dengan prosedur yang berlaku. Jadi harus berhati-hati prinsipnya tetap. Ya. Terus open and honest and communication, kurang lebih agak nyambung juga dengan yang sebelumnya. Kalau kita nyampein apa-apa ke klien, jangan sampai ada yang ditutupin. Takutnya kalau ada yang kita tutupin, kliennya nerimanya nggak lengkap, nggak salah mengambil keputusan, ujung-ujungnya salah lagi. Begitu juga dengan sesama tim. Kalau teman-teman berasa jauh lebih pintar itu tadi, teman-teman yang lainnya satu tim mungkin ada yang kurang, jangan ragu-ragu untuk sharing. Dan sebaliknya, kalau teman-teman ada yang berasa nggak tahu, tanya dan tanya. Kalau jadi auditor itu, teman-teman tiap harinya itu akan terus mengalami proses belajar dan mengajar yang continuous. Dan gue yakin banget teman-teman di Undip ini kan bawaannya tuh pengen belajar mulu tiap hari gitu ya. Sehari nggak buka buku aja tuh udah pusing rasanya gimana gitu ya. Berarti kalau teman-teman berasa kayak gitu, KPMG adalah tempat terbaik buat teman-teman untuk bekerja. Karena proses belajar mengajar ini terjadi terus tiap hari. Bukan cuma di klien doang, di klien teman-teman pasti akan dapetin hal yang baru, pasti terus belajar. Tapi di KPMG juga akan terus diberikan program training terus-terusan mulai dari level junior sampai level master. Jadi nggak akan pernah berhenti. AC udah hidup ya, udah mulai agak dingin. Iya, terus lanjut, we are committed to our communities. Kami sadar banget bahwa kami tidak akan bisa menjadi sebesar ini tanpa ada bantuan masyarakat di tempat di mana kami berada. Karena itu KPMG Indonesia kita punya program-program yang kami sebut dengan CSR, Corporate Social Responsibility, sebagai bentuk komitmen kita terhadap masyarakat. Programnya apa saja nanti akan ada slide khusus yang membahas ini, jadi kita lewat dulu ya. Terus yang terakhir, above all we act with integrity. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Apa sih itu integrity? Yuk, ada yang tunjuk tangan? Apa itu integrity? Ya. Kalau bahasanya integritas tuh keselarasan antara ucapan dan tindakan. Betul, bisa, betul. Ada lagi yang bisa tambahin? Bagus, namanya siapa, sorry? Sambiran. Sambiran? Oh, tanpa Richard kan? Ya gitu. Masa ya? Sambiran. Beneran ada? Oh, kembar ini. Oh, pantesan. Oke, ada lagi yang bisa namain? Richard tahu mungkin yang namain? Oh iya ya, bener kembar. Ada tuh agak ragu ini. Ya, Richard namain, Richard. Apa? Boleh nanti gua aja ibu nih. Oke, contoh yang paling gampang nilai dari integrity itu adalah kalian ujian final nih ceritanya, close book, belajar semalaman suntuk nih, gitu. Tiba-tiba keluar pertanyaan, anjir, yang pertanyaan ini gue kelewat tadi belajar, gak belajar, maaf. Apa ini pertanyaan? Kalian kebetulan ujian buku ada di bawah, terus pengawas lah ada biasa di ujian gitu. Tiba-tiba pengawas keluar, buku ada di bawah, pertanyaan ini ada, gue yakin ini ada di halaman 87. Kalau misalnya teman-teman ketika pengawasan keluar buka buku untuk menjawab pertanyaan itu berarti nilai integritas dari teman-teman itu harus terus ditingkatkan lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman menjalankan itu dengan sebagaimana yang sudah diinstruksikan, sesuai dengan yang memang seharusnya, tidak perlu diawasin untuk bertindak dengan benar, itu artinya nilai integritasnya sudah bagus. Jadi teman-teman meskipun ada yang ngawasin ataupun nggak ada yang ngawasin, teman-teman tetap sesuai dengan apa yang sudah diinstruksikan atau sesuai dengan kejujuran, itu berarti memang nilai integritasnya sudah bagus. Nah, itu contoh paling gampang dari integrity. Ya. Oke, itu adalah KPMG values yang kami punya. Lanjut. Sekarang, tadi gue udah membahas tentang 3 divisi di mana kami memberikan servis kami. Ada audit,
ada tax, kemudian ada advisory services. Kita mulai dari audit dulu deh. Audit pasti teman-teman udah tahu lah. Biasa kita memberikan service audit sesuai dengan yang diminta klien. Selain itu juga kita memberikan jasa atestasi lainnya. Contohnya, misalnya kita pernah memberikan AUP atau audit agreed upon procedure. Misalnya ke Bang Lai, ada yang bisa kasih contoh pengertian AUP itu apa sih? Yap, ada yang bisa kasih masukan? AUP itu apa? Apa beda dengan audit biasa? Dan bisik-bisik dulu lagi. Oke, biar cepat aja ya. AUP itu contohnya gini. Intinya bedanya dengan audit seperti biasanya adalah dia itu lingkupnya dibatasi sesuai dengan persetujuan antara klien dan kita. Contohnya waktu itu kita pernah diminta audit AUP oleh Bank BCA. Waktu itu kejadian gempa bencana di Jogja kalau nggak salah, di mana BCA membuka rekening BCA Peduli. Jadi siapapun yang mau nyumbang transfer ke rekening itu. Nah, kita diminta oleh BCA untuk mengaudit hanya account itu saja. Jadi nggak BCA secara keseluruhan atau account apa, cuma rekeningnya itu doang. Jadi kita mengaudit untuk meyakinkan bahwa benar duit yang sudah didonasikan oleh penyumbang itu benar masuk ke rekening itu dan sudah disalurkan sebagaimana mestinya. Jadi auditnya itu benar-benar dibatasi sesuai dengan persetujuan antara kita dengan klien. Gitu ya. Itu di audit tadi. Nah, kalau di tax kurang lebih teman-teman sudah pernah dengar kita bisa memberikan konsultasi pajak ke perusahaan, baik perusahaan lokal di corporate business tax maupun perusahaan internasional. Selain itu kita juga bisa memberikan service terkait dengan customs atau indirect tax dan indirect tax. Terus kalau misalnya ada klien kita pengen merger maupun akuisisi, kita bisa bantu memberikan konsultasi mengenai dari sisi pajaknya misalnya seperti apa. Kalau merger atau akuisisi, lu akan kena undang-undang nomor sekian, tarif pajaknya sekian, rate seperti sekian. Kita bisa bantu. Gitu. Terus ada yang namanya International Executive Services, di mana kita memberikan bantuan perhitungan pajak buat individu. And you'll be surprised tentang betapa banyaknya portfolio klien kami yang menggunakan jasa AIS ini. Jadi mereka ini adalah individu-individu yang udah saking tajam melintirnya, bingung duitnya datang dari mana aja, mereka nggak tahu gimana caranya buat ngitung pajaknya. Nah, ini kita bantu mereka ngasih servis ini. Dan luar biasanya lagi, sebagian besar dari portfolio kami adalah orang Indonesia, jadi bukan orang asing. Jadi teman-teman bisa dapat bayangkan betapa kayanya orang-orang Indonesia itu ya. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu dari orang ini nanti ya. Kalau udah tajam melintir, panggil KPMG untuk kita bantu hasilkan perhitungan pajaknya. Oke. Yang terakhir adalah advisory services. Advisory kita bagi lagi menjadi 4 subdivisi. Ada TNR, ada MC dan RC, ada IPG, dan yang terakhir adalah IFRS. Apapun lah itu singkatan-singkatan semua. TNR ini adalah transaction and restructuring. Jadi mereka kurang lebih akan seperti corporate finance, di mana kita bantu klien-klien kita yang akan melakukan transaksi ekonomi. Misalnya, kayak tadi contohnya, klien kita pengen merger perusahaan lain. Kita akan bantu untuk kasih mereka konsultasi dari sisi keuangannya. Misalnya, kita akan bantu mereka due diligence. Kita kasih mereka reportnya, nih Pak atau Ibu, keuntungan dan kerugian Bapak kalau misalnya melakukan merger dengan mengambil perusahaan A misalnya. Perusahaan Bapak ini diversifikasi produknya bagus misalnya. Yang pengen Bapak ambil alih ini penetrasi pasarnya bagus. Jadi kalau misalnya Bapak bersatu, Bapak akan diperkirakan mengalami kenaikan penjualan sekitar berapa persen. Dengan projected financial statement 10 tahun ke depan akan seperti ini. Jadi itu adalah konsultasi yang kita kasih ke klien. Terus ada MC dan RC. Ini mereka adalah management consulting dan risk consulting. Ini adalah tempat di mana mostly sebagian besar dari mereka adalah teman-teman kalian yang lulusan IT. Jadi teman-teman mungkin hanya tahu, gue tahu auditor itu adalah auditor laporan keuangan. Bukan cuma itu doang. Auditor juga ada yang namanya IT auditor. Jadi mereka ngaudit tapi dari sisi IT-nya. Biasanya mereka diajak oleh teman-teman dari audit laporan keuangan untuk ngaudit kliennya. Biasanya itu klien-klien yang besar, kemudian transaksi ekonominya, transaksi teknologinya itu rumit. Udah gitu penyajian laporan keuangannya sangat bergantung terhadap teknologi mereka. Itu biasa mereka ikutan dipanggil untuk ngaudit. IPG ini adalah Infrastructure Project Group. Jadi mereka kurang lebih akan mengundang proyek-proyek yang terkait dengan infrastruktur. Teman-teman ada yang pernah dengar nggak? Mulai tahun ini 2012 di Jakarta akan mulai dibangun apa?
MRT, betul. Monorail kita pendam dulu itu jauh-jauh karena belum tahu kapan mau mulainya. Tapi yang jelas, insya Allah mudah-mudahan tahun 2012 ini dan mudah-mudahan insya Allah juga kelar 2016 kita akan punya yang namanya MRT. Jadi MRT itu moda transportasi kereta. Nanti dia akan ada lewat subway maupun naiknya tergantung nanti daerah rutenya. Jakarta baru memulai MRT-nya itu. Sedangkan di Bangkok udah mulai ada dari tahun berapa, di Malaysia berapa, Indonesia baru akan insya Allah mulai tahun 2012. Mudah-mudahan cepat ya. Dan KPMG baru saja ditunjuk untuk menjadi konsultan proyek tersebut. Jadi kita membantu mereka dari sisi keuangan misalnya. Jadi misalnya contoh yang dikerjakan adalah kalau kita membangun MRT, pemerintah DKI akan membutuhkan dana sekitar sekian. Maka pendanaan tersebut akan bisa diperoleh misalnya dari pendanaan skema seperti ini dan ini. Jadi kalau misalnya Bapak pengen mempunyai repayment capacity sekian persen dari total pinjaman tersebut harus menerapkan pola skema pembiayaan seperti ini. Maka mungkin tiketnya akan diterapkan sebaiknya dengan harga sekian, dengan lutur-lutur melalui ini dan ini karena itu tercatat memang dengan peluang penumpang yang paling banyak. Jadi itulah tipe konsultasi yang kita berikan terhadap proyek MRT. Kurang lebih akan seperti itu gambarannya. Yang terakhir, IFRS. Pasti teman-teman juga udah tahu kan? Mulai tahun 2012 khususnya perusahaan-perusahaan BUMN sudah mulai diwajibkan oleh pemerintah untuk melaporkan laporan keuangannya sesuai dengan standar yang diterapkan oleh IFRS. Jadi kita membantu perusahaan-perusahaan yang pengen convert tuh, mulai dari mereka pelaporan sesuai Indogap jadi IFRS. Nah itu adalah klien-klien yang di-cater oleh subdivisi IFRS ini. Oke, ada yang mau ditanya sebelum lanjut? IPG tadi Infrastructure Project Group dari klien-klien kita, mulai dari yang di industrinya itu otomotif, building construction, chemical, sampai dengan transportation. Kalau di KPMG, khususnya di divisi audit misalnya, kita membagi divisi audit kita itu dengan beberapa grup tertentu. Jadi kalau di divisi audit contohnya kita punya 8 grup yang berbeda. Dan masing-masing 8 grup yang berbeda itu kita pengennya nanti mereka punya spesialisasi atas industri ini. Jadi contohnya grup 1 misalnya mereka itu kliennya itu mostly terkait dengan klien financial institutions. Jadi ada bank, asuransi, perusahaan multi finance itu semua kumpulnya di grup 1. Grup 8 terkait dengan oil and gas dan energy. Jadi perusahaan-perusahaan oil and gas, mining sama power plant itu masuk semua ke grup 8. Nah grup 2 sampai grup 6 sampai grup 7 sayangnya mereka belum terlalu terspesifikasi background klien yang mereka kerjakan. Jadi kurang lebih mereka mencakup ini semua. Tapi kita pengen nanti ke depannya semua udah mulai spesialisasi industri-industri tertentu. Dan alangkah baiknya kalau teman-teman nanti berniat mau apply ke KPMG, udah tahu nih, wah gue kayaknya mau audit klien-klien yang terkait dengan industri ini nih. Misalnya cewek-cewek, gue pengen jadi cepaps, cewek pabrik, dimana gue nanti datang ke pabrik gue audit di sana. Karena kali aja gue bisa nambah ngetop. Atau kalau gue pengen audit hotel, karena nanti pengennya in the future gue pengen buka hotel sendiri. Yang penting gue pengen tahu bergeraknya itu gimana sih, beroperasinya seperti apa. Nah, alangkah lebih baiknya kalau teman-teman udah tahu itu tuh. Jadi ketika nanti ya di interview oleh siapapun itu, teman-teman bisa ngomong Pak atau Bu, kalau boleh, saya pengen mengerjakan klien-klien yang background industrinya misalnya tadi perhotelan atau manufacturer misalnya, atau gue pengen banking karena pengen jadi bankers nanti ya. Itu akan lebih mudah buat kami nanti ketika allocate ke kliennya ke teman-teman. Oh dia waktu itu preferensinya mungkin kliennya ini, jadi kita akan lebih mudah. Meskipun tidak 100% menjamin kalau kalian akan dapat sesuai dengan yang kalian minta. Karena sekali lagi disesuaikan dengan kondisi staffing kami pada saat itu ya. Oke, lanjut. People. Tentunya kalau perusahaan service, aset terbesar kami adalah manusia. Di KPMG total karyawan kami itu sekitar 700. Memang tidak terlalu besar kalau dibanding dengan kantor KPMG lainnya di seluruh dunia. Contoh di Singapura aja ada 3.000 orang. Di Thailand ada sekitar 4.000 orang, di Malaysia sekitar 1.000-an. KPMG di Southeast Asia itu memang paling kecil di Indonesia so far, dan Vietnam, kurang lebih karena kita nggak terlalu beda jauh. Tapi KPMG rencananya dalam 5 tahun ke depan kita akan mendouble jumlah karyawan maupun ukuran dari firm kami. Jadi tiap tahunnya kami merekrut lebih banyak lagi dari setiap tahunnya. Tahun ini kami merekrut untuk divisi audit itu sekitar 150 orang saling merekrut, dan ini terus bertambah setiap tahunnya. Jadi peluang teman-teman untuk bisa masuk kerja kantor kami juga sangat terbuka lebar. Ya. Kita punya lebih dari 50 partners dan directors. Partners adalah orang dengan jabatan tertinggi di kantor akuntan. Jadi bayangin ada 50 bos di sini.
Dengan total karyawan lainnya adalah sekitar 650 sebenarnya salah. Nah, tadi gue udah bilang juga terdapat berbagai macam nationality, mulai dari Australia, Jepang sampai dengan Amerika. Jadi kalau teman-teman pengen ngerasain gimana sih rasanya gue bekerja di lingkungan kerja yang global, gue pengen kerja misalnya di sebelah orang Pakistan meskipun baunya agak-agak semriwing kadang-kadang, tapi setidaknya gue bisa melatih bahasa Inggris gue. Nah, di sini ada tempat dan tempat di mana kalian bisa melatih. Gitu. Nah, we get to the fun part of the presentation nih sekarang. Sekarang why KPMG? Kenapa gue nggak kerja di Big Four lainnya? Kenapa gue nggak kerja di company biasa? Atau kenapa gue nggak buka toko aja di Glodok atau di mana? I'm not saying that is bad ya, tapi setidaknya sekarang kenapa masih kalian kerja di KPMG? Di KPMG kami sangat sadar betul bahwa pada dasarnya manusia itu memiliki kebutuhan lain selain bekerja tentunya yang harus kami penuhi. Kami sadar ada 4 kebutuhan dasar yang kalian punya. Yang pertama ada live, ada learn, ada discover, dan achieve. Kita mulai dengan yang pertama dulu, masalah live. Apa itu live? Live itu kita bisa bilang bahwa kebutuhan dasar manusia selain bekerja untuk dapat kehidupan yang layak, tadi gue bilang adalah untuk mendapatkan yang namanya work-life balance. Teman-teman, gue sadar banget kalau teman-teman pasti bukanlah robot yang selalu kerja. Pasti butuh hal-hal yang lain selain kerja yang bisa memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, program-program apa saja sih yang kita punya yang dijalankan oleh divisi-divisi untuk teman-teman kita di KPMG ini? Yang pertama, kita punya program yang kita selenggarakan setiap tahun yang kami sebut dengan annual gathering atau kegiatan outing kita yang kita selenggarakan setiap tahunnya. Ini adalah kegiatan di mana kita have fun gomet mulai dari level ACC 1 sampai dengan level partner, semua blend in di situ untuk senang-senang. We work hard but we play harder, dan disinilah tempat kami membuktikan itu. Kegiatan itu kita lakukan setiap tahun, tapi kita usahakan setiap tahun itu beda-beda. Gue kasih contohnya aja, mulai dari tahun 2006 kali ya, biar nggak terlalu jauh. 2006 waktu itu kita ngajak semua karyawan kami 700-700-nya pergi ke Bali, naik Garuda Indonesia, nginep di sana 3 hari 2 malam di Hotel Hard Rock, dapat duit saku pula. Wah, anak ekonomi auditor kan gratisan dapat duit saku gitu kan. Ke Bali lah kita pergi semua. Cuma sayangnya pada saat itu begitu udah di sana, udahlah pergi sendiri-sendiri. Jadi suasana kebersamaan agak kurang berasa. Akhirnya kita berusaha ubah itu di tahun 2007. Gimana rasanya caranya biar mereka gabung? Kebetulan tahun 2007 berbarengan dengan ulang tahun masa Siddhartha Wijaya. Akhirnya yaudah deh kita bikin acara aja yang seru. Tapi susahnya adalah nyari hotel yang bisa akomodir kita karena kita nggak mau jauh-jauh. Akhirnya ngineplah kita di Bandung di hotel berhantu. Tapi nggak masalah karena waktu itu kita buat pokoknya acara yang harus seru. Disitulah dimulai karena kita sadar banget pada saat dalam proses pengerjaan atau pemikiran konsep outing ini, banyak ternyata auditor-auditornya memiliki jiwa tampil. Gue rasanya pengen tampil ini, gue pengen tampil ini gitu. Jiwa kompetisi sangat kuat gitu. Kita mikirin apa waktu itu bisa kita lahirkan. Akhirnya kita buatlah kompetisi yang namanya Siddhartha Idol, dimana kita buat benar-benar mewakili American Idol, dimana jurinya ada 3, ada satu yang mirip Randy Jackson yang badannya tinggi besar, ada satu cewek yang Paula Abdul yang kalau ngomong kayak orang lagi mabuk nggak jelas ngomongnya apa, dan yang terakhir kayak Simon Cowell nyinyir aja kerjaannya gitu. Ada juga itu. Dan surprise ternyata bakat yang kami miliki ini sangat, pokoknya bedanya cuma tipis doang dengan Indonesian Idol. Jadi kita sangat kaget. Ternyata nggak cukup. Cowok-cowok jiwa bakatnya itu, jiwa pengen tampilan tuh lebih besar dari cewek-cewek. Program apa lagi yang kita punya? Akhirnya di tahun itu dimulailah kita dengan yang namanya ada kompetisi Go-Go Dance Competition, di mana para cowok-cowok kita berikan kesempatan untuk nari, dan sayangnya itu kebablasan. Kalian sendiri cowok-cowok yang tampil dengan baju yang agak sangat minimal. Dan ini sayangnya bukan hanya diikuti oleh level junior, diikuti oleh sampai level partner. Jadi kalau level junior masih bagus, badannya kencang semua joget, masih lagi level partner udah kayak gitu berumur, baju minimum goyang-goyang. Mudah-mudahan itu nggak terjadi lagi di masa yang datang. Itu tahun 2007. Tahun 2008 kita ingin bedain lagi apa? Tahun 2008 kebetulan kegiatan outing kita gandeng dengan kegiatan CSR itu tadi, di mana kita menerjunkan seluruh karyawan kami pergi ke 20 lokasi yang berbeda di Jakarta untuk menyelenggarakan kegiatan sosial. Nah setelah itu digandengnya baru dengan kegiatan outing kita bawa ke Anyer, nginep di Sort Elit Marbella waktu itu. Untuk kegiatan CSR akan ada slide sendiri, jadi lewat dulu ya. Terus tahun 2009 udah kita bingung tuh mau ngapain lagi, udah bingung karena semua orang masih masukan. Akhirnya kantor udah deh kita kasih kalian duit, kalian pergilah sendiri masing-masing. Wow, pergilah.
Ada yang ke Bali, ada yang ke Borobudur, ada yang ke anak kampung pergi kehidupan muter-muter sampai hitam pulang ke lagi. Yang penting kita udah ngasih duit, mereka menjalani terserah. Nah itu kegiatan yang kita lakukan setiap tahunnya di kantor kita. Udah 3 tahun terakhir ini kita menjarahkan mereka pergi sendiri-sendiri, tapi mulai tahun 2012 ini kita akan mulai lagi pergi ke satu kantor. Masih belum tahu kemana, kita masih ngarep banget pergi ke Bali lagi. Mudah-mudahan terlaksana. Lanjut. Apalagi program yang kita punya? Kita punya program yang kami sebut dengan Let's Keep Fit. Apa itu Let's Keep Fit? Let's Keep Fit itu adalah kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh kantor setiap minggu. Kita latih secara rutin. Kenapa masih diselenggarakan? Karena kami sadar banget kalau misalnya teman-teman di kantor ini, auditor-auditornya makin lama kami merasa bahwa klaim yang diklaim makin banyak, itu makin hari makin numpuk. Kalau nggak penyakit tipes, mas sakit kuning, tipes, mas sakit kuning. Kita sadar nih kalau kayak gini nggak mungkin kita maintain terus-terusan nih. Bisa-bisa para auditor kita bisa mati muda gitu. Gimana caranya agar kita bisa teman-teman punya teman auditor yang sehat? Pemberitahuan ini dari manajemen Kita adakanlah yang namanya kegiatan Let's Keep Fit, di mana teman-teman dari bawah, dari audit maupun advisory itu kita kasih kesempatan untuk olahraga. Kita cuma suruh doang, gak berlaku. Nama juga anak ekonomi, tadi kan prinsipnya ekonomis gitu. Akhirnya kita gratisin, yaudah dia lu mau apa, kita kasih. Dan ini adalah cabang-cabang olahraga yang dilatih setiap minggunya. Ada badminton, ada basket, ada futsal, termasuk bowling, di mana mereka dapat kesempatan main bowling seminggu sekali di lumayan ngecek main bowling pada gratisan, kan orang nggak perlu tahu, yang penting lumayan. Terus ternyata tadi gue bilang jiwa kompetisi mereka sangat kuat, gak cuma cukup dilatih doang. Mereka pengen ada kompetisi. Akhirnya kita buat yang namanya Kim Mini Olympics, di mana semua cabang itu dilombakan dan akhirnya diperbutkan hadiah berupa piala. Nanti kalau teman-teman lihat keliling ke bawah, itu di masing-masing meja grup itu akan ada piala-piala yang mereka pajang. Itu adalah piala-piala yang berhasil grup mereka menangkan ketika mereka mengikuti kompetisi ini. Bukan cuma piala doang, pastinya UUD dong punya duit, pasti ada hadiah duit yang mereka perlukan. Tadi udah. Lanjut, apalagi? Kita punya kegiatan namanya Brain of Body Relaxation, di mana kami menyelenggarakan salah satu kegiatan adalah yoga yang kami selenggarakan setiap hari Jumat malam jam 6:30 sampai jam 6:30. Jadi ketika kami merasa teman-teman kami sudah mulai otaknya agak menyimpang atau gimana, itu jam 8 lagi kembali kerja. Kami juga mengundang teman-teman tukang pijat untuk datang ke kantor kami. Ya biasa ya. Emang di mana-mana mahasiswa sama begitu gue bilang tukang pijat langsung ada macam melotot. Ini bukan tukang pijat aneh-aneh kok. Ini jadi mereka datang ke sini untuk refleksi selama setengah jam. Begitu udah mulai segar, mereka kembali lagi ke kantor untuk mulai bekerja lagi. Jadi bukan cuman kita nyuruh mereka stres, tapi kita juga menyediakan fasilitas buat mereka untuk melepas stres itu. Tahun ini kita targetnya menjalankan semua program tadi. Mau ditambah karena ada masukan bagi cewek-cewek, kita pengen buat ada acara krim bag gratis di kantor. Tapi kami lagi cari, berusaha setengah mati untuk cari provider, kebetulan karena agak susah karena melibatkan banyak air. Rupanya wanita-wanita ini pengen tetap terlihat eksis di depan klien meskipun lagi deadline. Atau mereka juga ada masukan untuk either lah memulai manicure, pedicure segala macam. Tapi itu kami akan coba lenggarakan tahun ini. Ada lagi mentoring week. Mentoring week itu nanti kalian akan dapat kesempatan untuk ngobrol berdua dengan para partners dan directors untuk curi-curilah tips and tricksnya untuk bisa sukses di profesi ini seperti apa sih? Karena mereka kan bisa dibilang adalah orang-orang yang sudah sukses di bidangnya ya. Lanjut. Nah ini tadi gue udah bilang kita punya program yang terkait dengan CSR, Corporate Social Responsibility. Contoh programnya apa saja sih? Banyak, tadi gue udah bilang juga ada 20 program yang berbeda. Tapi secara garis besar kita bisa bagi menjadi 3. Yang pertama adalah terkait dengan pendidikan dan anak-anak. Contoh programnya apa saja? Teman-teman bisa baca sendiri. Kita waktu itu menyelenggarakan accounting seminar atau day out for little children, terus sampai dengan discounted book fair. Kami juga menyediakan scholarship buat teman-teman yang kami anggap berprestasi. Dalam setahunnya kita memberikan 12 scholarship yang berbeda terhadap 12 anak dari berbagai macam universitas. Sayangnya saat ini kami baru menjalin kerjasama dengan para universitas yang ada di Jakarta maupun Bandung. Kita belum sampai ke daerah lainnya. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa nambah lagi scope beasiswa kami ya. Terus kita pernah juga menyelenggarakan contohnya ini
library renovation, di mana kami memperbaiki perpustakaan publik yang waktu itu ada di daerah Cilincing. Mereka punya perpustakaan publik, kita bangun lagi. Yang tadi bangunannya sangat berupa bedeng, temporary kami jadikan permanen. Kita kasih fasilitas audio visual, kemudian kipas angin, biar masyarakat di sana itu terpacu untuk membaca. Dan contoh program lainnya. Terus yang kedua terkait dengan lingkungan, community, yang terkait dengan community issues. Ini adalah contoh kegiatan-kegiatannya, dan blood donation ini adalah contoh kegiatan yang paling rutin kami selenggarakan setiap tahunnya di KPMG. Kenapa begitu? Karena kalau kalian sudah masuk bekerja sebagai auditor, mungkin kalau kalian bekerja sebagai KPMG, rata-rata karyawan kami dalam setahun pertama bekerja mereka itu rata-rata mereka bertambah berat badan 5-10 kg. Jadi kami sadar banget bahwa jiwanya sangat kuat. Mereka memiliki persediaan darah yang berlebih, dan TNI sangat sadar itu. Akhirnya mereka selalu nagih ke kita, karena setiap kali mereka datang, mereka paling nggak mendapatkan sekitar 2 box dari darah segar pouch itu yang berhasil mereka kumpulkan. Karena setiap mereka datang ke sini, paling nggak ada 100 orang yang nyumbang darah dari KPMG sendiri, belum termasuk dan orang-orang lain di gedung ini. Jadi ini adalah bukti komitmen kita terhadap kegiatan sosial. Kenapa? Karena di Palang Merah Indonesia, kalau kalian dengar, sayangnya Palang Merah itu baru bisa menyediakan, baru bisa meng-cater sekitar 80% kebutuhan darah nasional. Jadi mereka masih kebutuhan kurang 20%. Jadi ini juga termasuk cara gue untuk mengajak kalian, jangan bosan atau jangan ragu-ragu untuk menyumbangkan darah kalian. Karena ternyata kebutuhan darah di Indonesia sangat berat, sangat besar, dan kita masih belum bisa mencukupi sendiri kalau hanya mengandalkan terhadap PMI. Gitu ya. Jadi kalau kalian di Semarang ada kegiatan donor darah, ikutin juga ya. Yang terakhir terkait dengan lingkungan maupun disaster relief. Kita punya program penghijauan di mana kita melakukan penanaman kembali pohon di daerah yang menurut kita sangat tandus. Terus mulai 3 tahun terakhir KPMG sudah menyelenggarakan yang namanya itu paperless recruitment process, di mana kami sudah tidak menerima lagi aplikasi yang diajukan by mail. Jadi kami nggak terima lagi namanya itu hard copy yang dikirimkan. Kenapa begitu? Karena namanya juga teman-teman mahasiswa yang pengen nyari kerja, pasti kan pengennya terlihat sangat baik di perusahaan. Semua jenis sertifikasi, ijazah apa segala macam itu dilampirkan. Dan nggak jarang gue menemukan sertifikasi sebenarnya agak kurang relevan dengan apa yang nanti akan kalian lakukan. Gue pernah mendapatkan sertifikasi kursus menyetir truk, sertifikasi menghias pengantin, sertifikasi menghias kue, apa segala macam, dan kadang-kadang satu orang bisa kirim sebelah segini. Dalam setahun KPMG Indonesia menerima sekitar 3.000 aplikasi. Jadi kalau bayangin satu orang segini, 3.000 seperti apa? Dan ini salah satu bentuk komitmen kami terhadap lingkungan. Makanya kami menyelenggarakan namanya paperless recruitment process. Jadi buat teman-teman semua yang mau apply ke KPMG, hanya bisa dilakukan melalui satu media, yaitu online recruitment portal kami di www.kpmg.com/id. Di situ nanti ada website yang bisa teman-teman kalian isi kayak semacam online CV. Biar bentuknya juga seragam buat para interviewer kami nggak bingung. Ya, di www.kpmg.com/id. Terus kami juga menggerakkan yang namanya paperless audit documentation. Mungkin kalau teman-teman dengar senior-senior kalian atau kakak-kakak kalian zaman dulu tuh ngaudit bawa yang namanya tas gede-gede gaban isi working paper banyak. Kalau sekarang mereka tasnya lebih kecil karena mereka hanya bawa laptop, printer, scanner, dan teman-temannya, dan terkait dengan pokoknya electronically. Jadi semua data yang dapat dari klien mereka scan. Jadi kita berusaha untuk meminimize namanya kertas untuk sebagai working paper. Jadi kami pakai komputer. Terus kami juga menyelenggarakan kegiatan terkait dengan disaster relief, di mana kami mengumpulkan dana buat kemarin kejadian tsunami di Aceh, di mana Universitas Syah Kuala itu gedungnya ancur total. KPMG Global berhasil mengumpulkan dana sekitar $250.000. Kita berhasil membangun kembali fakultas ekonomi mereka beserta semua peralatannya. Itu kita bangun kembali. Begitu juga pada saat kemarin di Gunung Merapi meletus, gempa di Jogja, kami berhasil mengumpulkan duit dapat sekitar 200 juta untuk KPMG Indonesia Top. Kita serahkan melalui LSM yang namanya World Vision untuk mereka selenggarakan kegiatan kemanusiaan di situ. Ini yang pertama tadi, live. Kebutuhan dasar lo udah terpenuhi. Terus apa lagi yang pengen kalian dapatkan? Tadi kan gue bilang
pasti kan anak undi bawaannya pengen belajar mulu gitu ya. Kayak nggak belajar sehari aja udah pusing gitu, rasa gimana gitu. Nah, begitu kebutuhan dasar kalian terpenuhi, pasti kalian pengen lebih. Apa yang bisa kalian dapatkan lagi lebih selain itu? Ini adalah proses belajar mengajar yang ada di sini. Dan dengan sangat bangga kami bilang bahwa divisi L&D kami adalah salah satu divisi L&D yang terbaik among other Big Four. Dan kami memang sangat terkenal itu. Bahkan kantor akuntan lain yang dengan tidak ragunya akan berkata, kalau mau belajar ke KPMG dulu aja. Nanti kalau udah mau jabatan lebih lanjut datang ke gua. Kurang ajar, gua yang sekolahin ntar gua yang ngambil. Tapi ini adalah contoh program-program yang kami punya. Saking bagusnya program L&D kami disebut dengan divisi L&D kami disebut dengan KPMG Business School. Karena kami punya kurikulum yang kurang lebih akan mirip dengan Business School. Jadi kalau kalian teman-teman kuliah mungkin ada sekitar berapa mata kuliah yang bisa dipilih selama kuliah? Mungkin 40 mata kuliah yang bisa kalian pilih. Di KPMG kami punya lebih dari 100 program training yang berbeda yang bisa kalian pilih. Mulai dari soft skills sampai dengan technical skills. Kalian pilih sendiri nanti mau yang mana. Terus kalian juga kuliah ada yang namanya SKS. Mau lulus kita 144 SKS kalian harus ambil. Kami juga ada itu yang kami sebut dengan CPE hours. Jadi kalau kalian, kita menargetkan tiap tahun lo harus ngambil training sekian jam atau sekian CPE hours. Kalau sampai nggak terpenuhi, hati-hati konsekuensinya berat, udah bonus kalian kami potong. Wah, anak-anak kalau udah kaitan duit, udah oke, gue daftar gitu, asalkan terpenuhi. Terus training bukan kita selenggarakan di kantor doang, tapi kita juga tidak ragu-ragu ngirim teman-teman kita untuk ikutan training di luar kantor, luar daerah maupun luar negeri. Nah, bukan cuma training. Kalau misalnya teman-teman ternyata punya aspirasi pengen ngambil pendidikan lebih lanjut, misalnya PPSH, gue pengen ngambil sertifikasi CFA, atau gue pengen ngambil sertifikasi CPA, gue pengen ngambil di SKP, kantor bisa bantu untuk fasilitasi kalian dengan bayaran itu. Cuma ya, kalau kalian ngambil sendiri PPAK sekarang mungkin sekitar 60-70 juta. Kantor bisa bayarin kalian dengan tidak adanya paling ada ikatan kontrak mungkin hanya selama 1 atau 2 masa sibuk, habis itu udah. Tapi setelah itu udah nggak ada komitmen apa-apa lagi. Ini adalah contoh gambar training-training yang tersedia di kantor. Mulai dari kegiatan atau training induction, di mana nanti ini adalah training selama 2 minggu ekstensif, teman-teman dapat pembekalan tentang audit sebelum mulai proses bekerja. Ini adalah training nanti teman-teman jalani ketika teman-teman sudah mulai mencapai level tertentu, contohnya manajer. Dan ini adalah contoh training yang kini di mana kami mendapatkan kesempatan untuk kirim karyawan kami ke luar negeri. Mentang-mentang mukanya kayak India, si Reza waktu itu dikirim ke New Delhi. Nah, ini adalah gambar teman-teman kalian yang kebetulan sudah lebih dulu mengambil program PPAK pada saat itu. Tadi sudah terkait dengan learn. Sekarang apa lagi? Live udah, learn udah. Apa lagi yang biasa kalian pengen? Kalian pasti yang berikutnya adalah pengen tantangan. Gue pengen untuk mendiscover new challenge. Apa sih program yang kami punya terkait dengan discover ini? Apa gunanya KPMG tersebar di lebih dari 150 negara kalau kita tidak bisa melakukan pertukaran karyawan di antara 150 negara itu sendiri? Kurang apa? Negaranya kalian boleh milih. Boleh pilih negara manapun yang ada KPMG, kalian boleh pilih. Kemudian durasinya juga kalian boleh pilih. Mulai dari short term 2 bulan sampai 6 bulan, ataupun long term 1 tahun sampai 2 tahun. Kalian boleh milih sendiri mau kemana. Dan programnya itu bukan hanya ada kita ngirim keluar, tapi juga kita terima dari luar datang ke dalam. Nah, ini contoh teman-teman kita udah lebih dulu ke luar negeri. Aap waktu itu pernah pergi ke Adelaide, Australia selama 6 bulan. Dia ikutnya yang short term. Kemudian Johnson waktu itu pergi ke San Francisco, ke Amerika selama 2 tahun. Dia ikut yang long term. Kalau Bahyang perginya ke Belanda selama 6 bulan. Tadi gue bilang bukan cuma outbound doang, kita juga terima para secondary, kami sebutnya dengan secondary, orang-orang ini secondary inbound datang ke Indonesia untuk bekerja. Waktu itu Sarah Terdici yang sebenarnya orang Italia tapi karena dia datang dari KPMG Australia, makanya kami sebutnya dari Australia. Ada Reza Romli, si Iza. Ada Mark, mukanya agak kayak boyband. Si Nafis ini yang tadi gue bilang agak-agak sembriwing baunya. Dan yang terakhir ada Nariwan. Jangan khawatir, ini cewek beneran dan cantik kok. Yang terakhir apa? Live udah, learn ada, discover udah. Yang terakhir yang pasti kalian pengen dapatkan adalah masalah karir, achievement. Apa sih bedanya antara kantor akuntan dengan perusahaan biasa? Ini adalah perbedaan yang paling mendasar sebenarnya.
Kalau di kantor akuntan, kalian sudah bisa tahu sendiri, sudah dipaparkan dari awal bahkan sebelum kalian masuk, leveling apa saja sih yang ada di kantor akuntan tersebut. Kalian bisa mengukur sendiri itu, gue butuh berapa tahun sih untuk mencapai level-level tertentu. Dan ini nggak kayak kalian di company biasa. Misalnya kalau kalian bekerja di company biasa, belum tentu kalian setiap tahun kalian akan promote. Bisa saja nunggu atasan kalian itu either resign kah, ataukah pensiun kah, atau diberhentikan kah, atau nauzubillah misalnya meninggal baru kalian bisa naik gitu ke atas. Kalau di kantor akuntan, kalian kalau misalnya kalian lancar, tidak ada yang kurang atau apapun, setiap tahun kalian pasti akan naik jabatan. Contohnya kayak di sini, kalian akan butuh waktu 2 tahun di level associate, tapi kan associate juga ada associate 1, ada associate 2, dimana kalian nanti akan naik level. Dan setiap naik level itu, kenaikan gajinya itu pasti akan jauh lebih besar daripada kenaikan gaji kalian di company biasa. Coba kalau kalian, gue tanya deh, berapa kenaikan gaji yang kalian harapkan naik setiap tahunnya kalau kalian bekerja di kantor biasa? Berapa? Berapa? Nama lu siapa sih? Bukan Richard kan, gue tahu siapa? Rafdan. Siapa? Berapa Rafdan? 300%. Lo kerja aja di perusahaan baru aja. Perusahaan baru. Lu aja kerja. Biasanya kalau lo naik gaji kita hanya mengikuti angka inflasi. Roughly sekitar 8% lah mungkin setiap tahunnya kalau kalian bekerja di perusahaan biasa. Yang bukan 300 itu udah banget. Perasaan gue kerja segini lama aja juga belum pernah kayak gitu 300%, makanya emosi langsung up. Gak mungkin, jadi kita mungkin sekitar 8%. Tapi kalau kalian bekerja di kantor akuntan, itu kenaikannya kurang lebih akan bervariasi. Tapi sudah bisa dipastikan bahwa double digit itu sudah pasti tercapai. Tergantung leveling juga. Kadang kalian ada level di mana kalian kenaikan gaji bisa sampai 40%, 30%, 20%. Jadi sekitar segitu. Terus, tadi gue bilang kalian sudah bisa memperkirakan sendiri untuk mencapai level tertentu butuh berapa tahun tuh. Kalau misalnya kalian nargetin, gue cuma mau merit kalau gue udah sampai level manager. Kalian bisa ngitung sendiri itu. Kalau gue udah mulai masuk MMG, berapa tahun lagi nih gue merit nih. Salah satu level manager, maka kalian akan butuh waktu 2 tahun di associate, 2 tahun di senior, dan 2 tahun di AM. 6 tahun doang, baru habis itu merit, men. Kalian bisa ngitung sendiri. Kalau misalnya kalian kerja di company biasa, ya bisa merit kapan aja sih sebenarnya. Cuman kan kalau kalian memang menargetkan jauh lebih enak. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini adalah leveling yang ada. Dan ini adalah leveling atau waktu yang kalian butuhkan untuk mencapai level tertentu, waktunya normal kan. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman ternyata prestasi yang gemilang di kantor ini. Gue punya teman yang baru kerja di kantor ini 5 tahun, sekarang dia udah di level senior manager. Dimana selama 3 tahun berturut-turut dia hat-trick, double promote. Dia hanya butuh waktu 1 tahun di senior, 1 tahun asisten manager, 1 tahun di manager. Sekarang menjadi senior manager. Luar biasa. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau kalian membutuhkan waktu yang lebih lama. Misalnya kami merasa kayaknya kamu di asisten manager ini butuh waktu setahun lebih lama yang dibandingkan dengan kalian. Mungkin aja masih butuh lebih lama. Ya, tadi udah. Sekarang apa sih yang kami cari biasa dari kandidat kami? Pastinya kami pengen cari perfect fit. Sekarang kriterianya apa saja yang kalian tetapkan? Ya pasti kami pengen teman-teman yang memiliki latar belakang yang sesuai dengan yang kami syaratkan atau pekerjaan yang pengen kalian apply. Kalau di divisi audit sedikit kaku, kami cuma mau terima teman-teman yang backgroundnya itu accounting. Kenapa begitu? Karena kalau lu bukan dari accounting, lu kerja sebagai auditor, kalian akan tersiksa. Gua kagak ngerti apa-apa nih, banyak kan belajar lah dibanding kerjanya. Itu makanya kita cuma mau terima teman-teman dari accounting. Terus kalau gua lulusan manajemen gimana? Jangan khawatir, kita masih punya divisi lain. Di tax itu lebih fleksibel. Mereka nggak cuma bisa terima lulusan accounting, mereka masih terima tuh lulusan manajemen atau lulusan administrasi fiskal, mereka masih terima. Atau kalau misalnya gua lulusan lain gimana? Kita masih punya divisi advisory yang mereka masih lebih bisa menerima lagi dibanding teman-teman daripada audit. Karena mereka biasanya mengandalkan kan hanya satu, selama logikanya itu jalan, itu akan gampang diajarinnya. Karena mereka proyeknya itu sangat bervariasi. Jadi termasuk mau lulusan lulusan IT tadi seperti gue bilang itu bisa diterima di advisory. Terus yang kedua, proficient in English. Kenapa kami minta proficient? Karena semua bentuk komunikasi yang dilakukan di KPMG dilakukan dalam bahasa Inggris. Jadi ketika kalian korespondensi di email dengan klien, kalian akan menggunakan bahasa Inggris. Karena belum tentu aja nanti kalian dapat kliennya itu orang Indonesia. Kali aja dapat orang Jepang atau orang Korea. Gak mungkin juga kan kalian bahasa atasan
pastinya harus ada bahasa penyambungnya, bahasa Inggris kalian ngomong. Terus jangan khawatir juga, gue nggak canggih nih bahasa Inggrisnya. Tenang aja, kita persyaratannya nggak tinggi-tinggi banget kok. Nggak mesti kalian TOEFL-nya 1200 gitu, mana 500 doang. Kelebihan. Nggak juga mesti kalian mesti ngomong tastis nggak juga. Tapi jangan juga kalian cuma bisa ngomong is the eyes, do you know smoking toilet? Yes, free. Yang dimaksud dengan proficient ini adalah ketika kalian ngomong bahasa Inggris, orang lain ngerti. Dan sebaliknya, kalau ada orang ngomong bahasa Inggris, kalian ngerti. Kita punya tes tersendiri untuk mengakses kemampuan bahasa Inggris kalian, dan itu nggak akan susah, gue jamin loh. Oke. Dan jangan khawatir, kalau misalnya kalian sudah bekerja di KPMG, pasti dalam waktu 3 bulan aja kemampuan bahasa Inggris kalian pasti akan berkembang dengan pesat. Karena kalian mau nggak mau akan harus berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Karena kemampuan bahasa itu kan bukannya cuma dipelajarin, harus dilatih kan. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kalian merasa bahasa Inggrisnya kurang canggih. Gua dulu, ya sekarang juga masih sih sebenarnya. Cuma bisa no smoking toilet ya sekolah. Lanjut, excellent interpersonal and communication skills. Ini biasanya kita akan mendapatkan ini dalam proses interview. Teman-teman di sini banyakkan angkatan berapa? 2009. Semua 2009. Oke. Jadi kalian diperkirakan lulus kapan? Tahun depan. Jadi masih ada waktu. Ini. Kalau misalnya, kenapa? Tahun depan lagi. Oh, kalau cepat lancar tahun depan aku. Buat teman-teman yang kebetulan pada saat ini belum mendapatkan pengalaman bekerja atau magang ataupun ikut kegiatan organisasi di kampus, kami sarankan teman-teman untuk ikut kegiatan organisasi di kampus. Itu nggak kami jadikan persyaratan ketika rekrutmen, tapi biasanya teman-teman yang sudah punya pengalaman organisasi di kampus itu lebih gampang digalinya pada saat proses interview. Biasanya proses interviewnya itu akan berjalan dengan sangat lebih mudah. Kita akan sangat gampang untuk menggali potensi-potensi apa yang ada di mereka. Jadi apa yang kita cari begitu kita tanya-tanya keluar semua. Beda dengan teman-teman yang kerjaannya cuma di kampus, belajar sampai tengah malam pulang, gitu. Itu akan lebih sangat challenging buat si interviewernya itu untuk menggali. Karena saya sering kali gue nemuin kandidat yang sebenarnya gue tahu bagus. Ya gimana nggak bagus sih, PKI 3,98 dari 4 gitu. Lulusan universitas negeri terkemuka pula, begitu di interview itu sama sekali nggak keluar. Datang peringatan udah segede-gede gambar, padahal waktu kita tuh dinginnya setengah mati. Gitu. Ketemu, ditanya apa nggak bisa, bukan nggak bisa nggak keluar, gugup dia sering gugup ya. Nah, kebetulan pada saat itu dia interview ketemu sama gue adalah termasuk orang yang sabar untuk menggali ketika ngobrol. Gue ajakin ngobrol aja lama-lama keluar, dan akhirnya terbukti bahwa memang dia sangat pintar luar biasa dan terbukti berhasil bekerja di kantor kami. Tapi lain halnya kalau teman-teman nanti ketemu dengan interviewer yang berbeda, karena kan tidak semua orang memiliki kemampuan interview yang sama di kantor kami. Kali aja nanti teman-teman ketemu orang yang memang pada dasarnya kurang suka interview, diem, orangnya gugupan, mau interview gugup, jadi dia masuk dia gugup, yang mau diinterview gugup, yang ada diem-dieman foto-foto. Kalau udah kayak gitu biasanya nggak terima. Karena pada saat di interview, sebenarnya yang interview kalian itu sebenarnya hanya pengen mencari kecocokan. Ini anak sebenarnya kurang lebih akan cocok nggak sih kalau bekerja dengan gue? Karena kemungkinan besar siapapun yang nanti akan interview kalian, dia yang akan jadi atasan kalian. Makanya itu biasanya mereka pengen assess, ini anak sebenarnya cocok nggak sih kira-kira kalau bekerja sama gue? Jadi makanya itu pada saat interview, gue selalu sarankan itu nyantai pokoknya. Jangan, don't make it as an interview, make it as a conversation. Jadi ngobrol aja. Gitu ya. Nah, makanya tadi gue bilang orang-orang yang udah punya kemampuan atau pengalaman organisasi biasa akan lebih mudah untuk digalinya ketika interview. Makanya itu kalian ikutan selagi masih ada waktu ya. Terus proaktif, career oriented. Gue yakin teman-teman sini udah pasti proaktif dan career oriented. Terus proficient in the use of standard business software. Ini standar aja kok, paling Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Gue yakin teman-teman pasti udah pada bisa. Sekarang gimana caranya apply KPMG? Basically ada 4 tahapan yang harus kalian penuhi ketika kalian apply ke KPMG. Tadi gue udah bilang, langkah pertama adalah kalian harus apply melalui website kami di www.kpmg.com/id. Di situ akan ada, ini yang disebut dengan application page, akan ada CV online yang kalian harus isi. Karena ini CV, isilah data selengkap-lengkapnya apapun yang ditanyakan isi. Karena itu nanti akan bantu kami untuk mengenal kalian jauh lebih baik, ya.
Jadi kalau ada pengalaman magang, pengalaman bekerja atau pengalaman organisasi, masukin aja di situ. Ada sertifikasi apapun juga masukin aja di situ. Karena ini CV, pastinya nanti akan ada foto yang harus kalian upload. Jangan khawatir, kita cuma minta satu foto doang di upload. Jadi nggak mesti tampak depan, tampak samping, tampak belakang, nggak. Cuma satu aja. Dan kalau bisa, file dari foto tersebut tidak lebih dari 200 KB. Kenapa nggak lebih? Karena kalau misalnya lebih dari 200 KB, biasanya akan peluang untuk kalian gagal upload itu lebih besar. Boleh? Silakan dari tempat. Nggak ada. Dulu di bawah aja kalau gitu. Di sini aja. Foto yang tadi diupload. Jadi jangan lebih dari 200 KB. Dan ini juga gak bosan-bosannya gue ngingetin buat teman-teman di kampus-kampus. Karena kan gue yakin banget teman-teman di sini masih banyak yang unyu-unyu gimana gitu ya, masih kinyis-kinyis gitu. Makanya gue seneng melakukan kegiatan ini karena ketemu orang-orang kinyis-kinyis terus. Tapi please, tolong banget ketika kalian apply, upload fotonya jangan nggak usah yang aneh-aneh. Tahu banget standar foto ABG zaman sekarang kan dengan kamera sudut kemiringan 45 derajat. Dan ini Ayo ngaku nih. Bukan cuma cewek doang foto kayak gini, zaman sekarang cowok juga. Makanya gue harap kalian tidak foto seperti itu. Atau foto yang akhir-akhir ini gue terima, dia foto di atas di depan cermin tanpa baju. Gue nggak peduli berapa menit bagus saya badan kalian, tolong jangan foto tanpa baju ya ketika kalian apply kerja. Atau yang paling berubah adalah terima foto di atas ranjang sambil ngeluk guling dia. Dan itu laki-laki. Pegang kepala. Bukan cuma masalah foto doang, kalian Habis juga itu. di kita melengkapi alamat email kalian. Kenapa alamat email? Karena